Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Merauke, yang kami hormati Bapak Komite SMP Negeri 13 Merauke, yang kami hormati Ustadz Rian Fahmi Nugraha, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 13 Merauke, serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk bertemu kembali di bulan yang penuh berkah ini. Baiklah Bapak Ibu, adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, ketiga tausiah sekaligus doa, keempat penyerahan bingkisan, dan kelima penutup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada Bapak Hieroni Muswara kami persilakan. Dan momen kedua sehubungan dengan Lebaran. Memang di sini ada 1-2 orang yang beragama Hindu. Kadang-kadang tidak ada. Dan yang paling banyak adalah anak-anak kita yang beragama Islam. Hampir 90% lebih. SMP Negeri 13 Merauke pada tahun ini sedikit ada tambahan kegiatan. Kalau tahun lalu kita belum programkan untuk pembinaan rohani menyongsong Lebaran dan Natal. Tapi untuk tahun 2021 kita mulai harus diawali dengan penyegaran rohani untuk anak-anak kita. Selalu dilakukan oleh SMP Keluarga Besar SMP Negeri 13 setiap tahun. Kepada Bapak Gunadi kami persilakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa memahami pembelajaran tahun 2021 memang betul-betul kita ditekan oleh pemerintah dengan aturan pemerintah yang tidak bisa kita langgar. Kita bagaimanapun sebagai umat manusia banyak bersyukur dan banyak berterima kasih. Bagaimanapun anak-anak kita masih mengikuti pendidikan, walaupun sebatas komunikasi maupun belajar di rumah masing-masing. Memang itu semua adalah pengorbanan kita sebagai orang tua. Orang tua ikut serta bersekolah kembali, menggali wawasan dan menggali ilmu bersama anak-anak. Dan memang sebenarnya jujur kami sebagai komite sangat-sangat prihatin dengan adanya pendidikan sekarang ini. Anak-anak kurang begitu perhatian, anak-anak kurang begitu terpantau. Kadang kita sendiri sebagai orang tua sibuk masing-masing dengan kegiatannya sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bu, saya mau informasikan kalau sebentar lagi ini kita Lebaran. Jadi kalau bisa kita salamnya agak dikencangkan sedikit itu. Soalnya tanda-tandanya kita kalau sahurnya ngantuk pasti salah jawab salamnya tuh Waalaikumsalam, kayak lemes gitu. Harusnya agak semangat sedikit. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau sudah senang begini itu ada pikiran di belakang, wah kayaknya sebentar lagi dapat THR. Karena itu salah satu yang ditunggu kalau menjelang bulan Ramadan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Kepala Sekolah SMP Negeri 13,
Ketua Komite SMP Negeri 13, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 13, dan para wali yang telah menjadi uswatun, yang telah memberikan kita hidayah, rahmat dan pertolongannya sehingga kita bisa berkumpul dalam aula ini, insya Allah untuk melaksanakan kegiatan salat Ramadan, berbagi di bulan Ramadan penuh berkah. Kedua kalinya salat serta salam tak lupa kita sanjungkan kehadiran Nabi Mustafa Muhammad SAW yang telah menjadi uswatun hasanah untuk kita semua sehingga kita bisa keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Amin. Jadi saya alhamdulillah hari ini punya kesempatan kembali melihat SMP Negeri 13. Dulu tempat saya sekolah di sini, Pak. Jadi saya memperbanyak berbaginya itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Karena apa? Karena sunnah yang dicontohkan oleh Nabi ya memang seperti itu. Jadi ibarat kita nih ya Bu, kita ini kan sedang senang-senangnya belanja. Kita ini kan apalagi suruh belanja, punya uang suruh belanja itu paling senang ya. Ya kan? Bisa beli baju, beli makanan. Nah 10 hari lagi tempat kita belanja itu, mall kita belanja itu tutup. Ibarat Ramadan ini berapa hari lagi selesai. Sedangkan di Ramadan ini atau di toko yang sedang kita belanja ini diskonnya lagi banyak sekali. Kita berbuat amal sedikit, pahalanya segunung. Maka semakin hari toko ini semakin tutup, maka sedekahnya itu semakin banyak, belanjanya itu semakin banyak. Karena apa? Pada dasarnya Bapak Ibu, apa yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah harta kita di hari kiamat nanti. Semakin kita banyak berinvestasi, semakin kita banyak memberikan hak-hak orang yang membutuhkan, maka di situ tabungan kita di hari kiamat nanti akan semakin banyak. Sebab kalau di dalam Al-Quran itu, jadi Allah itu saking maha sempurnanya, Allah itu menyuruh kita wa'atidal qurba, memberi pertama kepada siapa? Kepada orang-orang yang terdekat pada kita dulu. Jadi kalau kita punya uang nih, kita punya uang katakan mungkin berapa juta seperti itu, orang-orang yang berhak pertama kali menerima sedekah dari kita semua adalah orang-orang dekat kita. Contoh siapa? Anak kita, saudara kita, orang tua kita, lagi sama ayah kita atau ibu kita, atau paman kita sendiri yang dari zaman dahulu punya jasa dalam membesarkan kita. Gak boleh sama sekali kita abaikan. Karena itulah di Quran surat Al-Isra ayat 26 tadi ditempatkan bahwa orang-orang terdekat kita dahulu yang berhak menerima sedekah daripada kita. Dan selanjutnya, kalau sudah selesai urusan di rumah kita, anak kita sudah dapat baju baru, istri kita sudah dibelanjakan, sudah dishoppingkan, sudah senyum-senyum di rumah, barulah kita belanjakan harta kita untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Kayaknya nggak semua orang kayak gitu Pak, nggak kayak semua orang kayak gitu. Ada orang yang menatap hari Lebaran ini dengan susah payah. Di hari Lebaran yang lain terima THR, dia cuma terima apa? Tagihan. Di hari Lebaran yang datang itu bukannya sanak saudara, malah penagih hutang online. Ini ada saja tidak sendiri. Sosial kita harus kita perhatikan juga. Banyak saudara-saudara kita yang jangankan untuk beli baju baru, tapi untuk sekedar menyiapkan kue untuk tamu datang ke rumah saja masih kesulitan. Apalagi di tengah situasi kondisi pandemi kayak gini, jualan susah, pekerjaannya susah. Jadi ada satu perintahnya itu, untuk apa? Kita tidak boleh melupakan orang-orang di sekitar kita yang mengalami kesulitan. Yang selanjutnya adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan wabnis sabil. Nah, mereka juga ini bahwa kita disuruh untuk jangan menjadi orang yang mubazir, wala tubadzir tabdzira, apalagi di bulan Ramadan ini. Mubazir kita yang sering kita lakukan nih Bu ya,
Nih Pak ya. Jadi kita ini biasanya kalau lagi puasa, semua mau diminum. Lihat di pinggir jalan orang lagi minum aqua, pengen aqua tiba-tiba. Lihat di pinggir jalan orang minum es kelapa, yuk pengen es kelapa. Akhirnya pada saat menjelang buka puasa semuanya dibeli. Ada air es, ada es teh, ada es kelapa. Di rumah ada gorengan yang asin, yang manis, yang pedas juga. Sayurnya mulai dari sayur yang santan sampai sayur bening semua ada. Begitu waktunya buka, minum 1 gelas air sudah kenyang. Akhirnya apa? Nggak makan sampai sahur. Itulah salah satu bentuk mubazir kita. Dan salah satu bentuk pembaziran yang harus kita hindari juga adalah belanja karena mengikuti hawa nafsu. Lihat tetangganya, nih baju baru, ya Allah saya belum punya. Akhirnya apa? Padahal bajunya sudah banyak di lemari. Karena tidak mau kalah, akhirnya apa? Belanja baju baru yang belum tentu dipakai. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya.